Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah akuntansi sektor publik dengan judul jenis-jenis anggaran sektor publik. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Julia Santika dengan NIM 23306110008. Selanjutnya ada Salma Amelia Rahmadini dengan NIM 23306110018 dan Salva Aulia Rahmadini dengan NIM 23306111022. Di sini kami mengambil sumber rujukan pada MBA Mardiasmo pada tahun 2009 pada akuntansi sektor publik Yogyakarta CV&D Offset. Selanjutnya, baik, secara garis besar terdapat dua pendekatan utama dalam sistem perencanaan dan penyusutan anggaran sektor publik. Dua pendekatan tersebut yaitu ada anggaran tradisional dan juga ada New Public Management atau NPM. Anggaran tradisional sendiri adalah pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis, dan yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan ini, yaitu cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi tahunan dan menggunakan prinsip bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal memberikan informasi tentang besarnya kegiatan. Sehingga satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Selanjutnya ada penjabaran dua ciri utama dari anggaran tradisional. Yang pertama, inkrementalis. Anggaran tradisional bersifat inkrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya, dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan ini tidak menjamin terpenuhnya kebutuhan real dan dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah terpenuhi atas kebutuhan yang wajar atau tidak. Selanjutnya, anggaran tradisional yang bersifat inkrementalis cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis atau historic cost of service tanpa memperhatikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apakah pelayanan tertentu yang dibiayai dengan pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan atau masih menjadi prioritas? Yang kedua, apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien? Yang ketiga, apakah pelayanan diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik? Dan yang terakhir, apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil dan merata di antara kelompok masyarakat? Penjabaran ciri utama anggaran tradisional yang kedua ada line item. Metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat. Karena satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktural item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran tersebut dan pengeluaran misalnya pendapatan dari pemerintah, atasan, pendapatan dari pajak, gaji, dan sebagainya, bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.
Yang selanjutnya ada kelemahan anggaran tradisional. Yang pertama, hubungan tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output, sehingga anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Dan alasan yang terakhir yaitu kelemahannya proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Kelemahan yang selanjutnya dari anggaran tradisional ada sekat-sekat antar departemen yang kaku, membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai, sehingga berpeluang menimbulkan konflik, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Selanjutnya ada tradisional bersifat tahunan, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai, menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran sehingga munculnya budget padding atau budgetary stock. Ada lagi kelemahan lainnya, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai. Yang terakhir ada aliran informasi sistem finansial yang tidak memadai. Selanjutnya ada pembahasan mengenai anggaran publik dengan pendekatan New Public Management atau NPM. Model New Public Management mulai dikenal pada tahun 1980-an dan kembali populer di tahun 1990-an. Anggaran dengan pendekatan NPM adalah anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan yang terdiri dari Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS, Zero Based Budgeting atau ZBB, dan Performance Budgeting. Penggunaan paradigma NPM tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi dan pemangkasan biaya. Selanjutnya, salah satu model pemerintahan di era NPM ini adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gabler tahun 1992 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep reinventing government. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gabler tersebut adalah yang pertama, pemerintah katalis, kedua, pemerintah milik masyarakat, ketiga, pemerintah yang kompetitif, keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, kelima, pemerintah berorientasi pada pelanggan, keenam, pemerintah yang berorientasi pada hasil, ketujuh, pemerintah wirausaha, kedelapan, pemerintah antisipasif, kesembilan, pemerintah desentralisasi, dan kesepuluh, pemerintah berorientasi pada pasar. Di sini saya akan membahaskan lebih lanjut pertama untuk pemerintahan katalis. Pemerintahan katalis sendiri berfokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya atau producing. Sebaiknya pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan atau sektor ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat dan non-profit lainnya. Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian dan bukan keharusan. Pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah. Pada saat ini banyak pelayanan publik yang dapat diproduksi oleh sektor swasta dan sektor ketiga atau LSM. Bahkan ada beberapa negara penagihan pajak dan retribusi itu dikelola oleh pihak non-pemerintah. Baik, untuk selanjutnya ada dua, pemerintah milik masyarakat. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri atau self-help community. Sebagai misal, masalah keselamatan umum merupakan tanggung jawab masyarakat, tidak hanya kepolisian. Sehingga kepolisian semestinya tidak hanya memperbanyak polisi untuk menanggapi peristiwa kriminal, tetapi juga membantu warga untuk memecahkan masalah yang menyebabkan timbulnya tindakan kriminal. Selanjutnya yang ketiga ada pemerintah yang kompetitif.
Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya. Misalnya, pada pelayanan pos negara akibat kompetisi yang semakin keras, pelayanan titipan kilat yang disediakan menjadi semakin cepat daripada kualitasnya di masa lalu. Yang keempat, ada pemerintah yang digerakkan oleh misi. Model ini mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun, tujuan pemerintah bukanlah mandatnya, tetapi misinya. Selanjutnya yang kelima, ada pemerintah yang berorientasi hasil. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar dana yang dialokasikan. Kebijakan ini kelihatannya logis dan adil, tapi yang terjadi adalah unit kerja memiliki peluang baru bahwa semakin lama permasalahan dapat dipecahkan, semakin banyak dana yang diperoleh. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif itu dengan membiayai hasil, bukan masukan. Semakin baik kinerjanya, maka semakin banyak pula dana yang dialokasikan untuk mengganti semua dana yang dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. Selanjutnya, yang keenam ada pemerintah berorientasi pada pelanggan. Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR atau DPRD. Dalam kondisi saat ini, pemerintah tradisional seringkali memenuhi semua kebutuhan dan keinginan birokrasi, sedangkan kepada masyarakat mereka seringkali menjadi arogan. Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya dengan cara menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda, yakni dual accountability atau kepada legislatif dan masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh ada pemerintah wirausaha. Pemerintah tradisional cenderung tidak berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya, padahal banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, seperti BPS dan Bapeda yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian. Selanjutnya ada pemerintah antisipasi. Dalam model ini, pemerintah berupaya untuk lebih bersifat proaktif dibanding reaktif. Pemerintah tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan dengan cara menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan misi. Selanjutnya, yang kesembilan ada pemerintah desentralisasi. Beberapa puluh tahun ke belakang, sistem pemerintahan bersifat sentralis, sehingga pengambilan keputusan harus berasal dari pusat mengikuti rantai komandonya. Namun, di tengah perkembangan teknologi yang terus maju, sistem desentralisasi dirasa lebih tepat karena sistem pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang ke-10 ada pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif, sedangkan pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar, pemerintah wirausaha tidak memerintahkan dan mengawasi, tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, ada perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis NPM. Pada anggaran tradisional bersifat sentralis, sedangkan pada NPM bersifat desentralisasi dan default management. Pada anggaran tradisional berorientasi pada input, sedangkan NPM berorientasi pada input, output, dan income atau value for money. Anggaran tradisional tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, sedangkan pada NPM utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang.
panjang. Selanjutnya, pada anggaran tradisional bersifat line item dan inkrementalis, sedangkan pada NPM berdasarkan sasaran kinerja. Pada anggaran tradisional, batasan departemen bersifat kaku atau rigid departemen, sedangkan pada NPM bersifat lintas departemen atau cross departemen. Pada anggaran tradisional menggunakan aturan klasik seperti FOD accounting, sedangkan pada NPM itu bersifat seperti zero based budgeting, planning programming, budget system. Selanjutnya, pada anggaran tradisional itu prinsip anggaran bruto, sedangkan pada NPM sistematik dan rasional. Anggaran tradisional itu bersifat tahunan dan spesifik, sedangkan pada NPM itu bersifat bottom up budgeting. Selanjutnya ada perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik seperti teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, zero-based budgeting atau ZBB, dan Planning, Programming, and Budgeting System. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama ada komprehensif atau komparatif, yang kedua terintegrasi dan lintas departemen, yang ketiga proses pengambilan keputusan yang rasional, yang keempat berjangka panjang, kelima spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas, yang keenam adanya pengawasan kinerja. Anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost-minded dan efisien. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya ada pembahasan mengenai Zero-Based Budgeting atau ZBB. Konsep Zero-Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero-Based Budgeting dapat menghilangkan inkrementalis dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero-based. Penyusunan anggaran yang bersifat inkremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari yang baru. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran atau akan muncul item baru. Selanjutnya, materi mengenai proses implementasi ZBB akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada proses implementasi ZBB. Di sini yang pertama ada identifikasi unit-unit keputusan, di mana pada struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan atau decision unit yang salah satu fungsinya untuk menyiapkan anggaran. ZBB merupakan sistem anggaran berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut dapat disebut dengan paket-paket keputusan atau decision packages. Selanjutnya yaitu ada proses implementasi ZBB. Yaitu pertama ada penentuan paket-paket keputusan, di mana paket keputusan ini dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan perlu menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat.
Paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif pelaksanaan fungsi unit keputusan untuk menentukan perbedaan level usaha pada setiap alternatif. Di sini terdapat dua jenis keputusan, yaitu yang pertama ada paket keputusan mutually exclusive dan yang kedua ada paket keputusan incremental. Paket keputusan yang bersifat mutually eksklusif adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain. Yang kedua, ada paket keputusan incremental, yaitu merefleksikan tingkat usaha yang berbeda atau dikaitkan dengan biaya dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan dan paket lain yang tingkat aktivitasnya berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas yang berpengaruh terhadap biaya. Yang ketiga yaitu ada meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada. Di sini ada keunggulan ZBB. Yang pertama yaitu jika ZBB dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara efisien. Yang kedua, ZBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasikan terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staff manager. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam, merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Di sini juga selain ada keunggulan, ada kelemahan dari ZBB. Yang pertama yaitu prosesnya memakan waktu lama atau time consuming, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. Yang kedua, ZBB cenderung menekan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi dari ZBB ini membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, proses ranking dan mereview paket keputusan merupakan masalah besar yang dihadapi ZBB. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Yang kelima, untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Yang keenam, memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Dan yang ketujuh, implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS, di mana PPBS ini merupakan teknis penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang memiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dan PPBS memberikan kerangka untuk membuat pilihan tersebut. Di sini ada proses implementasi PPBS. Adapun langkah-langkah pada implementasi PPBS ini meliputi yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasikan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program. Yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Struktur program merupakan kerangka bangunan dari desain sistem PPBS untuk mengidentifikasikan keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
Analisis program terkait kegiatan menganalisis biaya dan manfaat dari masing-masing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut, PPBS membutuhkan sistem pelaporan yang canggih untuk memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS ini harus mampu melaporkan hasil atau manfaat program, bukan hanya sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Di sini juga ada karakteristik PPBS dan ada kelebihan dari PPBS. Karakteristik PPBS ini yang pertama yaitu berfokus pada tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS ini berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang keempat, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program yang meliputi identifikasi tujuan, identifikasi secara sistematik program untuk mencapai tujuan, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, dan estimasi manfaat atau hasil yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. Selanjutnya ada kelebihan dari PPBS. Yang pertama yaitu memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya atau cost consciousness atau cost awareness dalam perencanaan program. Yang keempat, lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Yang kelima, menghilangkan program yang overlapping atau berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, PPBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Di sini ada kelemahan PPBS. Yang pertama, PPBS ini membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS ini membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga, PPBS ini juga bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan. Yang keempat, PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Dan yang keenam, pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Di sini juga ada masalah utama pada penggunaan ZBB dan PPBS. Yang pertama yaitu adanya bounded rationality, di mana keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output. Yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang keempat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. Yang kelima, adanya kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program, terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan atau conflict of interest. Yang keenam, seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat. Yang ketujuh, terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah. Yang kedelapan, pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Yang kesembilan, pada akhirnya pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Nah, di sini juga kami memiliki kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan bahwa terdapat dua pendekatan dalam menyusun anggaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional ini memiliki ciri utama, yaitu line item dan incrementalism. Pendekatan NPM ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dalam sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu adanya anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM ini sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran tradisional ini menuju pada sistem anggaran dengan pendekatan NPM yang merupakan bagian penting dari reformasi anggaran atau budgeting reform. Reformasi anggaran sektor publik ini dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan pada value for money. Beberapa jenis anggaran dengan pendekatan NPM seperti ZBB, PPBS, dan anggaran kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan karena masing-masing jenis anggaran ini memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana pada penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan pada penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.